Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali lagi, saya akan membawakan kisah dari Roy. Masih dari History of Arjuna, Sedoso Asmo atau 10 nama. Katanya pada zaman itu, usia anak yang genap 10 tahun sudah harus mengembara ke sana kemari untuk mencari jati diri. Lagi-lagi perguruan adalah tempat yang layak bagi anak-anak mereka. Entah hitam atau putih, semua orang berhak memilih, bukan? Jangan salahkan pelaku dalam cerita. Semuanya telah berlalu dan semua tinggal cerita. Perjalanan masih panjang. Penulis harap teman-teman bisa memasang sabuk pengaman untuk sesuatu yang menegangkan. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya mari kita doa dulu. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Di sebuah tempat, desa Sirih, terlihat seorang bocah bermain ayunan yang terbuat dari kain dan 2 tali yang menggantung di atas pohon untuk menopang tubuhnya yang mungil. Ia menikmati semilir angin yang berhembus, menikmati bersama pohon-pohon rimbun yang diam membisu. Arjuna! Arjuna menghentikan ayunan dengan kedua kaki yang menginjak tanah serta menahannya. Ada apa, ayah? Tanya Arjuna. Ada tamu untukmu. Arjuna tertegun heran. Siapa? Ulanglah, nak. Arjuna pun mengangguk serta berjalan mengikuti ayahnya yang sudah berjalan mendahului menuju rumahnya. Seorang kakek dengan belangkon di kepalanya duduk dengan gagah di sebuah bangku. Meski tubuh kurus serta kulit yang keriput menandakan dia sudah berumur puluhan tahun. Kopi hitam dan rokok yang digulung dengan daun jagung jadi teman selama ayahnya Arjuna pergi. Tersenyum seorang kakek itu ketika melihat Arjuna datang bersama ayahnya. Beri salam padanya, Arjuna. Beliau adalah Mbah Dewandaru, bisik ayahnya. Arjuna yang mendengar pernyataan itu langsung melesat cepat ke arah kakek tua yang sedang duduk. Seperti melihat harapan untuk menjadi kuat atau yang paling kuat di antaranya. Ambisi Arjuna semakin menjadi-jadi setelah mencium tangan kakek tua tersebut. Arjuna melangkah mundur dan ikut duduk bersama Mbah Dewandaru. Meski sekarang mereka saling berhadapan-hadapan. Arjuna, ucap Mbah Dewandaru. Arjuna terdiam, tubuhnya bergemetar. Suara Mbah Dewandaru yang membuatnya seperti itu, karena suaranya terdengar begitu lantang. Meski ayahnya Arjuna pernah berkata, ilmu Senggoro Macan adalah salah satu miliknya. Ilmu itu dipakai para pendekar untuk menggetarkan lawan bicaranya hanya lewat suara. Arjuna, iya mbah. Kamu ingin menjadi kuat seperti ayahmu, bukan? Arjuna mengangguk menyetujui. Mbah Dewandaru menatap ayahnya Arjuna seraya berkata, serahkan anakmu padaku. Aku berjanji, ia tak akan mati selain bunuh diri jika ia berhasil melewati segala ujian dariku. Darsa terlihat menelan ludah, tak yakin akan kemampuan Arjuna. Bagaimana, Darsa? Mbah Dewandaru menegaskan lagi. Darsa menatap Arjuna. Apa kamu siap mati hanya untuk ambisimu, Arjuna? Mati hanya untuk orang-orang yang lemah. Jadi selama ini ayah masih menganggapku lemah, kata Arjuna. Baiklah Arjuna, ikutlah dengan Mbah Dewandaru dan pulanglah tanpa mempermalukan aku.
Arjuna tersenyum lebar. Matanya berbinar. Ia memang seorang anak yang penuh dengan ambisi, hampir seperti ayahnya. Menjadi paling sakti adalah impiannya. Karena menurut Arjuna, desa ini penuh dengan kebrutalan. Membunuh tanpa menyentuh seringkali dilakukan. Entah menyantet atau menubalkan, itu semua semata-mata hanya untuk mencari kesaktian. Bahkan, saat ini sedang gencar berita seseorang yang membunuh secara terang-terangan. Tetapi beruntung ayahnya Arjuna orang terpandang di sini dan paling ditakuti di desa ini. Siapapun yang menyentuh keluarganya akan ia habisi sendirian. Berganti tempat di Desa Putih. Sebelum Arjuna memasuki sebuah rumah, ia berhenti sejenak. Matanya memeriksa sekitaran rumah-rumah yang ada di sini. Semuanya minim penerangan, dan beberapa pohon beringinnya menjulang tinggi, menjadikan tempat ini begitu penuh dengan kesan mistis. Walau hal itu lumrah bagi Arjuna. "Arjuna, cepat masuk," kata Mbah Dewandaru. Saat sudah berada di depan pintu rumahnya, berjalan lagi memasuki rumahnya, tanpa peduli Arjuna menuruti permintaannya atau tidak. Arjuna berjalan, melewati 3 anak tangga yang berada tepat di depan pintu masuk, melewati beberapa ruangan. Matanya menatap anak-anak yang seusianya duduk di sana, di bangku kayu yang berjejer rapih dekat tembok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Batin Arjuna menghitung anak-anak seusianya. Hanya bangku paling ujung kanan yang belum terisi. Tepat ketika Mbah Dewandaru menatap Arjuna. "Duduk di sana," sambil menuju ke arah bangku yang masih kosong. Arjuna mengangguk, berjalan ke arah bangku dengan santai. Meski beberapa anak menatapnya dengan wajah tak suka, Mbah Dewandaru mulai berjalan, mulai dari paling kiri. "Anjani, ayahmu adalah Madarsa. Aku akan mengajarkan ilmu santet, dan setelah berguru di sini, pergilah, cari roh leluhurmu dan minta 1 ilmu lagi padanya." Anjani mengangguk. Tak lama, Mbah Dewandaru berjalan ke arah anak di samping Anjani. "Patipuh, ayahmu bernama Maheswara. Aku akan mengajarkan ilmu santet, dan setelah berguru di sini, pergilah, cari roh leluhurmu, lalu mintalah 1 ilmu lagi padanya." Batipuh mengangguk. Kemudian, "Bayu Aji, ayahmu bernama Sambara. Aku akan mengajarkanmu ilmu penyembuh, dan setelah di sini pergilah, cari roh leluhurmu dan minta 1 ilmu lagi padanya." Bayu Aji pun mengangguk. "Wibawa, ayahmu bernama Tama Wijaya. Aku akan mengajarkanmu ilmu kebal, dan setelah berguru di sini, pergilah dan cari roh leluhurmu untuk minta 1 ilmu lagi padanya." Wibawa pun mengangguk. Kemudian Satria, ayahmu bernama Sasmaka. Aku akan mengajarimu ilmu pelebur. Setelah berguru di sini, pergilah cari roh leluhurmu untuk minta 1 ilmu lagi padanya. Satria juga mengangguk. Respati, ayahmu bernama Pranadipta. Aku akan mengajarkan ilmu menghilang. Setelah berguru di sini, pergilah kunjungi roh leluhurmu untuk minta 1 ilmu lagi padanya. Respati pun mengangguk. Gentala, ayahmu bernama Wiyakta. Aku akan mengajarkanmu ilmu meringankan tubuh. Setelah berguru di sini, pergilah cari roh leluhurmu untuk minta 1 ilmu lagi padanya. Gentala mengangguk. Haira, ayahmu bernama Ganendra. Aku akan mengajarkan ilmu pelet. Setelah berguru di sini, pergilah, carilah roh leluhurmu untuk minta 1 ilmu lagi padanya.
Haira pun mengangguk. Janu, ayahmu bernama Ismoyono. Aku akan mengajarkan ilmu pesugihan. Setelah berguru di sini, pergilah cari roh leluhurmu untuk minta satu ilmu lagi padanya. Janu mengangguk bersama Badewandaru yang menghampiri Arjuna. Semua mata menatap Arjuna, bahkan sesekali terdengar bisikan. Itu kan anaknya Padarsa. Iya, yang terkenal pernah menghabisi satu desa sendirian kan? Ya, itu adalah anaknya. Badewandaru berhenti tepat di depan Arjuna. Arjuna, ayahmu bernama Darsa. Aku akan mengajarkan ilmu kekebalan yang luar biasa. Tapi ini tidaklah mudah. Aku berharap kau berhasil. Setelah berguru di sini, pulanglah. Mintalah satu ilmu pada ayahmu dan satu ilmu lagi pada roh leluhurmu, kata Mbak Dewandaru, sebelum akhirnya beranjak ke tengah-tengah dan menatap satu persatu anak-anak yang sekarang menjadi muridnya. Sebenarnya kalian bisa saja meminta ilmu lebih dari satu pada roh leluhur kalian. Namun, mendapatkan satu ilmu saja darinya tidaklah mudah. Aku harap kalian tetap memegang dua ilmu saja. Jika tidak, kalian akan terbawa nafsu yang menguasai akal. Aku ada contoh untuk kalian. Seseorang yang serakah akan ilmu Romo. Seseorang pria muda terlihat dari salah satu ruangan. Ia memegang sebuah tali. Tali itu mengikat satu tangan kiri wanita. Matanya melotot hampir keluar. Rambutnya kusut dan panjang. Di tangan kanannya terdapat ayam cemani yang berlumuran darah. Wanita itu masih asyik memakan ayam mentah tersebut tanpa peduli kehadiran kami di sini. Ya, ini adalah anakku yang gila karena ilmu, ujar Mbah Dewandaru. Semua terdiam sambil memandangi wanita dengan baju penuh darah itu. Ada satu anak yang membunuh para keluarga sakti yang berguru di sini. Sebelum keluarga kalian, demi mendapatkan ilmu lebih dari roh leluhurnya, ia berhasil mendapatkannya dan berhasil membunuh para keluarga sakti itu. Tapi aku yang menangkapnya. Kalian ingin melihat bagaimana kondisinya sekarang? Kata Mbah Dewandaru bersama anggukan para muridnya. Romo, bawa Dewi ke sini. Seorang pria muda yang bernama Romo itu mengangguk, lalu melepas tali dari genggamannya dan berjalan ke arah salah satu ruangan yang berada di rumah ini. Tak lama, selang beberapa menit ia kembali, membawa beberapa tumpukan peti berukuran kecil. Lalu ia jajarkan satu persatu peti tersebut tepat di tengah-tengah kami. Buka peti itu, perintah Mbah Dewandaru. Romo mengiyakan. Tangannya mulai menarik penutup peti. Semua mata terbelalak ngeri. Satu peti itu sudah terbuka, menampakkan isi kaki seseorang yang dilumuri darah yang mengucur deras dari bagian paha yang terputus, tapi masih bergerak-gerak, layaknya ingin keluar dari peti tersebut. Buka lagi peti kedua. Rama berjalan kaki ke arah peti yang tengah dan mulai menarik penutup peti itu. Lagi-lagi, mulut kami menganga lebar, mata kami melotot melihat peti tersebut yang terbuka menampakkan sebuah potongan tubuh seseorang. Petinya penuh dengan darah. Kami baru mengetahui bahwa potongan tubuh itu milik seorang wanita karena terlihat buah dada yang hanya ditutup kain jari. Buka peti terakhir, kata Mbah Dewandaru. Romo kemudian melangkah lagi ke arah peti terakhir
lalu membukanya perlahan. Mulai terlihat rambut yang panjang basah oleh darah. Beberapa bekas darah di pipi. Hanya sebuah kepala, batin Arjuna. Masih hidup? Arjuna tertegun heran karena kepala dalam peti itu mulai membuka matanya dan berkata, "Yadap kau Dewan Daru." Mbah Dewan Daru tersenyum pada kepala wanita yang berada dalam peti seraya berkata, "Ilmumu masih sebesar biji sawi. Tak usah sok sakti. Hanya ilmu Pancasona yang membuatmu hidup sampai sekarang. Meski tubuhmu telah terpotong-potong, tapi lumayan untuk koleksiku." Sudah Romo, tutup lagi peti itu Romo. "Baik Mbah," ucap Romo, kembali menutup peti itu satu persatu. Ketika peti terakhir ditutup, sebuah kepala itu kembali berteriak, "Dewan Daru biadab!" Mbah Dewan Daru tersenyum pada kami. "Siapa yang mau menjadi dewi selanjutnya? Atau anakku?" Semua sepakat menggelengkan kepala kepada Mbah Dewan Daru. "Bagus. Jadilah manusia pada batasnya masing-masing. Jika berdiri tak mampu, maka duduklah. Jika duduk tak mampu, maka berbaringlah. Jangan memaksakan untuk tetap berdiri. Mengerti?" Semua mengangguk mengerti. "Romo, bawa anak-anak ini ke kamar pasarean." "Baik Doro." Romo menatap kami. "Mari, ikut saya." "Baik," kata kami serempak, mengikuti langkah Romo yang sudah pergi berjalan mendahului. Hingga sampai di sebuah kamar. Romo berdiri tepat di depan pintu kamar yang masih tertutup itu. "Ini kamar kalian." Semua terlihat saling menatap dan diam sampai Romo pergi dari depan pintu itu. Ada seorang anak yang Arjuna tahu ia adalah anak dari Sambara yang bernama Bayu Aji. Ia terlihat berjalan sendirian ke arah pintu masuk kamar tersebut dan membukanya tanpa rasa ragu. Meski sekarang ia terpaku di depan pintu yang sudah terbuka lebar. Matanya melotot, mulutnya menganga, seolah melihat sesuatu di depannya. "Ada apa Bayu Aji?" tanya salah satu anak yang bernama Batipu. Bayu Aji hanya menggelengkan kepalanya. Batipu yang dihantui rasa penasaran segera menghampiri Bayu Aji, disusul anak-anak yang lainnya. "Gila, yang benar saja," kata salah satu anak yang bernama Wibawa setelah melihat isi kamar tersebut. Di tengah kamar itu terdapat satu kuburan tanpa nama. Hanya bambu yang tertancap, seolah menegaskan bahwa itu benar-benar kuburan. "Gimana ini? Masa kita tidur bareng mayat?" Terlalu banyak percakapan di antara mereka. Sedangkan Arjuna yang sedari tadi diam menahan ngantuk karena lelahnya perjalanan membuat ia memasuki kamar itu terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, tubuhnya ia rebahkan tepat di samping kuburan tersebut. "Cepatlah masuk. Apa kalian tidak lelah? Tempat ini seperti wahana permainan. Jantung yang berdetak kencang lebih cepat dari jarum jam yang berdentang," kata Arjuna sambil melihat beberapa teman-temannya masih diam membisu di depan pintu. Walau akhirnya satu persatu menjalar ke tembok kayu di sudut sana, melihat mereka saling berbagi ruang untuk tidur. Walau sebenarnya kamar ini cukup luas, namun mereka memilih tidur berdempet-dempetan jauh dari kuburan, membuat Arjuna lebih leluasa menggoyahkan tubuhnya hingga tak terasa. Lelah membunuhnya hingga terlelap dalam tidur. Sekitar jam 2 pagi, sentuhan halus yang membuat Arjuna terbangun
dari lelapnya tidur. "Kenapa?" tanya Arjuna pada seorang anak kecil yang berduduk sila di depan wajah Arjuna yang bernama Bayu Aji. "Anterin aku ke kamar mandi," pinta Bayu Aji dengan wajah memelas dan menunjukkan rasa takut. "Ah, kamu ganggu aku tidur saja." Arjuna beranjak dari tempat tidurnya. "Ayo, sekalian juga aku ingin kencing." Arjuna melangkahkan kaki menuju pintu kayu yang tertutup. Membukanya perlahan, mengeluarkan suara decitan pintu kayu. Arjuna tersentak kaget dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Seorang anak kecil yang meminta Arjuna untuk menemani ke kamar mandi sekarang sudah berada di depan pintu. "Kamu kenapa? Kok wajahmu kaget begitu?" tanya Bayu Aji. Setelah melihat Arjuna menatap ke belakang, seolah mencari sesuatu. "Kamu habis dari mana?" "Kamar mandi," jawab Bayu Aji. Arjuna tak menjawab. Ia segera melangkahkan kakinya lagi ke arah kamar mandi. Memang sebenarnya ia ingin membuang air kecil. Sesampainya di kamar mandi, ada seseorang di dalamnya. Arjuna mengetahui karena bilasan air terdengar di telinganya. Hanya selang beberapa detik, seseorang di dalam kamar mandi itu keluar. Arjuna semakin heran bukan kepala, karena ternyata di dalamnya adalah Bayu Aji. Lagi-lagi Bayu Aji. "Setan!" umpat Arjuna. "Kamu kenapa?" tanya Bayu Aji melihat Arjuna berwajah masam. "Apa, sudah minggir," kata Arjuna. Melihat Bayu Aji masih berdiri di depan pintu masuk kamar mandi, Bayu Aji hanya menyampingkan tubuhnya, memberi ruang Arjuna untuk melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama Arjuna keluar. "Kok kamu masih di sini?" "Gimana aku mau ke kamar jika lampu Petromax masih di tanganmu?" Arjuna menyadari bahwa satu-satu penerangan menuju kamar adalah lampu Petromax yang berada di tangan Arjuna. "Sudah, kita bareng-bareng ke kamar." Bayu Aji mengangguk menyetujui, mengikuti langkah Arjuna yang sudah berjalan mendahuluinya. Arjuna dan Bayu Aji terdiam di sebuah pintu yang sudah terbuka lebar. Lagi-lagi Arjuna dikagetkan oleh sosok yang mirip sekali dengannya. Dia tersenyum dan duduk di atas kuburan itu. Sedangkan para teman-temannya saling berpelukan, seolah takut melihat apa yang ada di depan mata mereka. "Rumah apa ini? Di mana-mana ada setan!" teriakan Arjuna berhasil mengusir sosok yang menyerupainya. Teman-temannya tampak menyoroti Arjuna, memasang wajah bangga terhadap Arjuna karena berhasil mengusir setan. Arjuna yang masih lelah memilih untuk tidak menggubris para teman-temannya, berjalan memasuki kamar, lalu merebahkan lagi tubuhnya tepat di samping kuburan itu. Karena hanya itu ruang yang cukup luas, membuatnya lebih pulas tertidur setelah beberapa hal yang mengganggu tidurnya. Keesokan harinya, Arjuna menatap lampu Petromax yang bergoyang-goyang karena terpaan angin yang menembus melalui jendela yang hanya ditutup oleh kain putih dan hampir transparan. Sebelum akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah pintu kamar yang ia diami, terketuk. Arjuna yang mendengar suara ketukan pintu itu segera berjalan ke arah muka pintu, lalu membukanya perlahan, menampakkan seorang abdi Mbah Dewandaru. "Sampean ditunggu di ruang tamu." "Baik." Arjuna mengikuti langkah abdi itu atas perintah Mbah Dewandaru, membawanya menuju ruang tamu. Arjuna menatap beberapa anak yang sudah berkumpul di ruang tamu tersebut. Semuanya duduk dalam diam. Hanya ada satu bangku yang masih kosong yang dipersiapkan untuk Arjuna. Di depannya ada sebuah meja
Di atas meja tersebut terdapat mangkuk. Tepat ketika Arjuna sudah duduk di bangku itu, tercium bau anyir yang menusuk hidung. Apa ini? Gumamnya sambil menarik sebuah mangkuk yang berada di hadapannya. Arjuna tersentak kaget karena di dalam mangkuk itu adalah darah. Entah darah siapa yang berada di dalam mangkuk itu, namun Arjuna yakin itu bukanlah darah manusia. Minumlah, ucap Badewandaru membuat semuanya terhentak kaget sekaligus jijik. Kami minum darah ini? Iya, cepat. Dan satu persatu mulai mengangkat mangkuk itu dan membuka mulutnya lebar-lebar, membiarkan cairan darah itu masuk ke dalam tenggorokannya. Arjuna merasakan hawa panas ikut ke dalam tenggorokannya, seperti sesuatu yang bersemayam dalam tubuhnya yang mungil sekarang. Entah apa itu, Arjuna tak begitu peduli. Semuanya telah selesai meminum darah dalam mangkuk itu. Sekarang kalian pergi ke belakang dan ambil di sumur itu satu persatu. Perintah Badewandaru. Semua mengangguk dan berjalan berbondong-bondong menuju sumur. Terdapat 2 sumur tua yang hanya ditutup oleh papan. Sumur yang mana ya yang dimaksud Badewandaru? Tanya Bayu Aji. Semua serempak menaikkan bahu, seolah tak tahu. Coba saja salah satu, jawab Arjuna, dan mengangkat salah satu papan yang ada di atas sumur itu. Bau apa ini? Keluh Bayu Aji yang mencium bau busuk yang menyengat. Ternyata bukan Bayu Aji saja yang mencium bau busuk itu. Semuanya yang berada di situ menciumnya. Iya, bau apa ini? Tanya Haira sambil menutup hidungnya. Arjuna yang menyadari bahwa bau busuk itu berasal dari sumur yang ia buka, segera ia tutup kembali. Namun aromanya yang tak hilang begitu saja. Mungkin karena udara yang begitu lembab, sehingga aromanya terperangkap. Sudah, cepat ambil airnya, Badewandaru sudah menunggu, kata Arjuna setelah membuka papan yang menutup sumur yang satunya lagi. Semua langsung bersiap mengantri bersama ember kecil di tangannya masing-masing. Hingga satu persatu dari kami kembali menemui Mbah Dewandaru dengan ember kecil yang telah penuh dengan air. Benar saja, memang Mbah Dewandaru sudah menunggu dari tadi. Ia mengenakan jubah hitam panjang semata kaki. Di samping Mbah Dewandaru ada abdi yang biasanya suka diperintahnya, yaitu Romo. Tepat di tangan Romo terdapat 2 buah keris yang terlihat menyilang oleh sebuah tali yang mengikatnya. Romo memegangnya dengan kedua tangan, terlihat seperti gunting rumput. Ikut aku, ucap Mbah Dewandaru. Ketika melihat satu persatu dari kami sudah berkumpul dengan masing-masing ember di tangan. Kemana, Mbah? Tanya Wibawa. Pertanyaan bodoh, jika pada akhirnya kamu akan dapat jawabannya, jawab Mbah Dewandaru dengan langkah mendahului mereka. Diikuti Romo, lalu satu persatu kami pun ikut bersamanya. Menyusuri sebuah hutan, meski sesekali jalannya menanjak tapi tak begitu curam jikalau tidak hujan. Sementara itu bau tanah dan daun menyerbak. Hanya bermodal cahaya rembulan, kami menelusuri hutan. Entah mengapa rasa cemas menghantui. Bukan hanya karena hantu yang tiba-tiba menampakkan eksistensinya, tapi binatang buas yang siap menerkam tubuh mungil kami para anak-anak. Ini gelap sekali. Apakah dari kita lupa membawa lampu Petromax? Atau memang sengaja berjalan bak ninja pengintai?
keluh Batipu. Entahlah, sepertinya memang sengaja tidak membawa lampu Petromax, karena pasti Mbak Dewandaru sudah hafal tempat yang ia tuju sekarang. Anjani memberi pendapat. Atau Mbak Dewandaru lupa untuk menyuruh salah satu dari kita untuk membawa lampu Petromax. Secara dia kan udah sepuh, pasti daya ingatnya berkurang. Tak kalah Bayu Aji memberikan pendapatnya yang sekaligus menyinggung usia Mbak Dewandaru. Saya tidak lupa, saya masih ingat. Mata saya masih jelas melihat dan pendengaran saya masih tajam. Meski rentah, aku bukanlah kakek-kakek biasa. Tiba-tiba saja Mbak Dewandaru memberi celetukannya, yang mana suaranya memang begitu lantang dan dapat didengar dari jarak sejauh 15 meter dari tempatnya berjalan. Karena ilmu Senggoro Macan yang tertanam pada kakek tua itu. Tentu Batipu, Anjani dan Bayu Aji syok mendengarnya, karena dari jarak sejauh itu Mbak Dewandaru dapat mendengar apa yang sebelumnya jadi perbincangan mereka. Manusia macam apa itu? Pasti ia sangat sakti dari siapapun yang berada di pulau ini, gumam Arjuna dalam hati, karena Arjuna sempat mendengar perbincangan teman-temannya. Bagaimana bisa ia mendengar kita? Bahkan dari jarak sejauh ini, kita berada di baris terakhir yang jaraknya hampir 13 meter darinya, ucap Batipu bersama respon kepalanya yang menggeleng-geleng, seolah tak percaya kejadian yang baru saja ia alami. Hingga semua mendadak berhenti ketika Mbak Dewandaru berucap, "Berhenti." Mbak Dewandaru menunjuk ke arah utara. Di sana terlihat sebuah gubuk dengan satu pintu. Mereka semua dapat melihat karena lampu Petromax yang tergantung di samping pintu. Di dalam sana ada 2 ember berukuran besar. Kalian isi ember itu dengan air yang berada di masing-masing ember kalian. Dan ingat, masuknya satu persatu. Jika sudah kalian kembali ke sini, kami mengangguk mengerti atas apa perintah yang barusan mereka dengar. Kami mulai berjalan bersama-sama ke arah gubuk itu, hingga dimulai dari Haira yang memasuki rumah itu dan keluar lagi. Begitu seterusnya hingga Arjuna yang terakhir memasuki gubuk tersebut. Bau apek langsung menusuk hidung Arjuna. Meski Arjuna paham gubuk itu sudah lama tak ditempati, sayang, Arjuna tak seperti teman-temannya yang lain yang hanya masuk untuk menaruh air pada sebuah bak yang terdapat di gubuk ini. Arjuna mengalihkan pandangannya pada sebuah meja yang terdapat satu-satunya lampu Petromax yang menerangi seisi ruangan ini. Arjuna meletakkan ember kecilnya, lalu berjalan ke arah meja tersebut, lalu meraih lampu Petromax itu. Arjuna memang sosok anak yang penuh dengan petualangan dan rasa penasaran. Meski gubuk ini sempit tak membenamkan rasa penasarannya, ia mulai menatap satu persatu bagian ruangan ini dengan bantuan lampu Petromax yang diangkatnya tinggi-tinggi, hingga sesuatu menambah rasa penasarannya ketika melihat tirai hitam yang menonjol. Arjuna semakin mendekati tirai itu. Tanpa pikir panjang, Arjuna menibak tirai itu. Seketika ia mundur beberapa langkah. Matanya terus terpaku pada apa yang sekarang ada di hadapannya. Sebuah kepala kerbau yang utuh, tanpa tersentuh semut sekalipun, namun terlihat basah, seperti minyak yang membuatnya awet sampai sekarang. Dan sebuah tali seperti sedang mengalungi kepala kerbau itu. Di bawahnya ada sosok Nui kecil berlapis kain mori mini yang memang dikhususkan untuk itu, yang mereka sebut jenglot. Bibir Arjuna bergemetar ketika masih ada yang membuatnya takut. Sebuah kulit kambing yang dikupas lebar-lebar tepat di atas kepala kerbau itu, lalu ditulis oleh sebuah darah yang sudah mengering dan berwarna merah gelap. Arjuna mencoba mengeja tulisan itu. Sang kalap menemani setiap penghuni. Bersambung.
Terima kasih Roy udah mengizinkan karyanya untuk saya bacain di sini di Fakta Sejarah. Tentunya terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah mau komen, udah nyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.